وذريته وأهل البيت ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيننا من بركاتهم وأسرار أنوارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بحسن بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأسار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله دائما فضلا على البرية ويباسط يديه بالعطية ويصاحب المواهب السنية. صلى عليه وآله وصحبه خير الوراء زكية وفي لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد عظيم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افتح باب رحمة الله عدد ما فيه من الصلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para ibu-ibu, bapak yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jamaah musalla Langgar Al-Fatah yang mudah-mudahan selalu terlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk nikmat karunia yang hingga hari ini, hingga waktu ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan berbagai macam bentuk nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu kembali meluangkan waktu kita, sisa umur kita untuk kembali di dalam meningkatkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan kehadiran kita pada malam hari ini, kita mengawali kembali waktu malamnya kita dengan bersama-sama di dalam melaksanakan sholat maghrib isya berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga masih memiliki waktu yang senggang, waktu yang luang untuk kita kembali hadir di tempat ini dengan bersama-sama kita menghidupkan di antara waktu maghrib dan isya. Kita kembali hadir mempelajari salah satu ilmu yang merupakan kesempurnaan daripada amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di dalam rutinitas kajian kita dalam satu bulan sekali kita mengkaji kitab Waraqibul Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'allahu bihi fi darin amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini dan kesempatan kembali yang Allah berikan kepada kita semua tidaklah dengan duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan kembali Allah SWT pandang kita semua dengan pandangan rahmat-Nya, sehingga dengan duduknya kita pada malam hari ini mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala bentuk dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan apa yang kita hadirkan pada malam hari ini mudah-mudahan kembali diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terlupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pada malam hari ini kita melanjutkan kembali materi pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, saya mengingatkan kembali alhamdulillah tanpa terasa kita telah berada di bulan Muharram mengawali tahun daripada Hijriah. Tepatnya kita sudah berada di malam kelima, kurang lebih malam kelima kita telah berada di bulan Muharram mengawali daripada tahun Hijriah, yang mana tidak dapat
berpindahnya daripada bulan, hari dan tahun yang ada di tengah-tengah kita menandakan bahwa sungguhnya telah berkuranglah daripada adanya jatah umur kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kalau kita perhatikan ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri. Dia mengatakan nafsuka ayyamuka, bahwa sungguhnya dirimu ini adalah hari-harimu. Tidaklah ketika berlalu daripada hari yang terdapat daripada dirimu menandakan hilanglah daripada bagian yang terdapat daripada dirimu. Menandakan kalau kita perhatikan yang berlalu di tengah-tengah kita ini bukan hanya satu hari ataupun 2 hari, tapi yang berlalu di tengah-tengah kita ini adalah 1 tahun yang kita miliki, yang mana tidaklah 1 tahun ini adalah merupakan satu waktu yang sangat panjang yang kita lalui. Begitu juga kalau kita perhatikan umur yang kita lalui, maka hendaknya kita jadikan satu pelajaran dengan apa yang berlalu yang terdapat di tengah-tengah kita, terutama daripada waktu yang lalu ataupun umur yang berlalu. Maka kita ini selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man nu'ammirhu naqis fil khalqi afala ya'qilun." Wa man nu'ammirhu naqis fil khalqi afala ya'qilun. Tidaklah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kesempatan umur kepada kalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu kehidupan yang baru. Allah berikan kesempatan yang baru agar kita mengambil pelajaran bagi kita yang memiliki yang namanya akal. Oleh karena itu, tidaklah kesempatan yang Allah berikan kepada kita wa man nu'ammirhu, tidaklah Allah berikan adanya kesempatan umur yang Allah panjangkan kepada kita sehingga kita merasakan kembali perpindahan tahun baru Hijriah. Ini merupakan modal kita kembali untuk bisa kita memanfaatkan dengan sebaik-baik di dalam adanya menambah amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengingatkan kepada kita semua yang mana ada satu penyesalan yang mungkin menjadikan pelajaran untuk kita kalau berlalu yang namanya hari waktu yang kita miliki, akan tetapi tidak bertambah amal ibadah kita, malah berkurang daripada jatah umurnya kita. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadamtu min syai'in nadami illa gharabat asy-syams fi kulli yawmin naqasat fil ajali wa lam yazid fihi amali." Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengingatkan kepada kita semua, Pak, tidak ada satu penyesalan yang beliau rasakan atas segala sesuatu setiap harinya kecuali di saat adanya tenggelam daripada matahari. Berkuranglah daripada jatah umurku, tapi tidak bertambah daripada amalku di Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu penyesalan. Karena kalau perkara dunia, Pak, kalau kita tidak dapatkan hari ini masih ada kesempatan besok. Tapi untuk masalah urusan ibadah, masalah urusan akhirat ini, kalau kita lewat 1 hari, lewat 1 bulan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bisa kita kembali. Ya, apalagi sudah datang kematian, tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Maka oleh karena itu orang-orang yang telah meninggal dunia, Pak, berakhir daripada umurnya di dunia, yang mereka harapkan itu untuk kembali dalam kehidupan dunia bukan bekerja lagi, bukan mencari harta lagi, bukan mencari jabatan, tapi orang yang sudah meninggal dunia yang mereka harapkan untuk kembali dalam kehidupan dunia, kalau misalnya ada diberi kesempatan 2 kali, kalau misalnya ada diberikan kesempatan 2 kali oleh Allah untuk bisa bangkit dalam kehidupan dunia, yang mereka harapkan itu bisa beramal soleh yang selama ini mereka banyak tinggalkan. Maka oleh itu dikatakan hatta idza jaa ahadatul maut qala birji'u li ali amal salihah fi ma taraktu. Sehingga datang kematian pada diri mereka dan mereka mengatakan di hadapanku, kata Allah, ya Allah, kembalikan aku dalam kehidupan dunia sehingga aku bisa beramal soleh yang selama ini aku banyak tinggalkan. Yang selama ini aku banyak tinggalkan. Itu harapan dan keinginan orang-orang yang sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam kuburnya mereka. Kepengen ada harapan 2 kali untuk kembali dalam kehidupan dunia. Nah, kita yang sekarang ini masih di dunia, malah kita banyak lalai untuk beramal soleh. Nah, maka oleh itu jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, orang yang rugi,
Orang yang nanti cuma punya harapan saja kalau sudah meninggal pengen kembali dalam kehidupan dunia. Maka perjalanan dunia Pak dengan perjalanan akhirat itu berbeda jauh. Perjalanan kita di dunia ini paling mentok sampai 60 tahun. Dan adapun kalaupun lebih itu alhamdulillah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak banyak orang itu bisa melewati antara 60 sampai 70 tahun itu nggak banyak. Maka ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi wal ghalil man yujawizu minhu. Sedikit sekali orang yang bisa melewati daripada umur tersebut. Dan banyak orang yang bisa melewati daripada umur tersebut. Maka kita ini wajar ketika adanya perpindahan tahun, perpindahan waktu, hari dan bulan itu bukan bertambah daripada umurnya kita, malah mendekati akhir batas umurnya kita di antara 60 sampai 70 tahun. Maka saya juga selama ini kadang masih bingung Pak Bu. Kalau misalnya kita merayakan ulang tahun, kadang dinyanyikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Dari mana panjangnya Pak? Kita kan berulang setiap tahun, kan sudah mendekati setiap tahun ini kita berulang terus menandakan sudah lewat satu tahun. Nah kalau sudah satu tahun kelewat menandakan sudah mendekati terus daripada akhir ajal dan umurnya kita. Lalu kemudian dinyanyikan semoga panjang umur, dari mana panjang umurnya? Maka besok nanti diganti lagunya jangan panjang umur, yang pendek umur kalau bisa. Ini kalau kita perhatikan ini adalah salah satu pelajaran yang perlu kita petik, yang perlu kita ambil. Maka orang-orang yang selalu memperhatikan adanya kekurangan daripada dirinya, baik daripada segi ibadah, baik daripada segi dosa, maka apa dia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang bertakwa itu tidak hanya dia sebatas ngajak orang dalam kebaikan ataupun mencegah orang dalam kemungkaran. Salah satu di antara kesempurnaan takwanya seorang itu yang dikatakan di dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya yang sebatas adanya dia definisi mengajak orang dalam kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi yang namanya takwa itu yang mana dia bisa memperhatikan apa-apa yang berlalu daripada dirinya, melihat kekurangan apa-apa yang berlalu daripada dirinya. Maka kalau kita perhatikan mungkin di tahun yang lalu kita masih banyak bolong-bolong misalnya di dalam melaksanakan kewajiban Allah, baik sholat yang wajib, baik puasa yang wajib. Maka niatkan Pak di tahun ini dengan adanya perpindahan tahun ini kita niatkan mudah-mudahan ya Allah saya bisa konsisten dan saya bisa istiqomah untuk selalu bisa memperhatikan sholat lima waktu. Kalau bisa niatkan untuk bisa selalu di awal waktu. Ini kita niatkan. Kemudian mungkin di antara kita yang mungkin banyak perkara daripada adanya ibadah sholat wajib yang mungkin banyak kita tinggalkan, maka di tahun ini hendaknya kita boleh mengqadha daripada sholat wajibnya kita. Yang mungkin puasa kita Ramadan kemarin masih banyak ada yang bolong yang mungkin tidak kita lakukan ataupun tidak kita kerjakan, maka niatkan di tahun ini mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita qadha. Begitu juga perkara-perkara sunnah. Mungkin perkara-perkara sunnah ini kadang kita juga sepelekan karena dia hukumnya sunnah, karena kita anggap bahwa ini karena tidak wajib, maka kita sepelekan. Maka coba diniatkan mudah-mudahan dengan niat ini mendorong kita untuk bisa perhatian dan ada satu kekuatan kita untuk bisa mengerjakannya. Yaitu di antaranya kita berharap ya Allah tahun ini dengan perpindahan tahun ini ya Allah mudah-mudahan saya bisa mencoba untuk melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat yang mungkin selama ini kita selalu tidak hiraukan yang namanya sholat duha. Ya Allah mudah-mudahan di malam hari ini saya bisa setiap malamnya bisa melaksanakan adanya sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, ini juga sholat witir. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mungkin kita anggap itu ibadah yang sepele karena hukumnya sunnah, tapi kalau kita perhatikan Pak, walaupun tidak banyak yang kita kerjakan, kalau bisa kita istiqamah, maka insya Allah akan berubah kehidupan kita di tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Kalau kita mengerjakan semua tuntunan yang diwajibkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad,
yang mana walaupun tidak banyak kita kerjakan, tapi kita bisa mengerjakannya dengan konsisten istiqamah, insya Allah berupa kondisi keadaan kita di tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita sekarang ini ujian cobaan kita tambah tahun Pak, itu bukan tambah membaik. Kondisi keadaan dunia ini tambah tahun bukan tambah baik, tambah banyak yang kerusakan di dunia, tambah banyak konflik yang ada di dunia, tambah banyak krisis yang ada di dunia, tambah banyak ujian, bala, musibah yang ada di tengah-tengah kita. Ini kalau kita tidak perkuat keimanan kita dengan amal-amal solehnya kita, maka kita akan menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Sudah kita tersiksa di dunia, tersiksa lagi di akhirat. Cukup kalau tersiksa itu Pak di dunia saja, jangan kepengen tersiksa lagi di akhirat. Kalau kita di dunia tersiksa dengan ekonomi krisis, kemudian bala musibah yang diujikan, ya cukup di dunia saja. Kalau bisa di akhirat jangan lagi, jangan suka kepengen tersiksa Pak. Kalau bisa kepengen dapat nikmat. Jangan langganan. Kalau bahasa orang jangan kepengen langganan, pengen dapat tersiksa. Kalau bisa kepengen dapat nikmat. Walaupun kita tersiksa di dunia, tapi alhamdulillah mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan nikmat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu, kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan hanya dia memiliki kemampuan bisa bangun bangunan yang tinggi, megah, ataupun memiliki harta yang banyak, ataupun memiliki jabatan yang tinggi. Maka Nabi memberikan istilah orang yang cerdas, al-kayyis, kata Nabi. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, yaitu orang yang mana dia selalu memperhatikan kekurangan pada dirinya dan dia lengkapi kekurangan tersebut, dia sempurnakan kekurangan tersebut baik amal ibadah ataupun dosanya, dia bertobat, dia sempurnakan amal ibadahnya, dan dia mempersiapkan bekal yang bakal dia bawa nanti setelah datang kematian pada dirinya. Itu adalah ciri orang yang cerdas, karena dia tahu perjalanan akhirat itu lebih lama daripada perjalanan dunia. Kalau perjalanan dunia ini perjalanannya tidak panjang Pak. Tadi sudah saya sampaikan, paling mentok kita perjalanan dunia kita ini sampai 60 sampai 70 tahun. Nah kalau perjalanan akhirat itu Pak tidak ada batasannya sama sekali. Tidak ada orang yang berada di akhirat itu 60 sampai 70 tahun balik lagi ke dunia, nggak ada Pak. Gak ada orang mati sudah meninggal dunia di alam kubur, 60 dia berada di alam kubur, 60 tahun di alam kubur, kemudian balik lagi ke dunia. Kalau bahasa orang reinkarnasi, gak ada reinkarnasi ya Pak. Kalau kita yang namanya kehidupan akhirat, khalidina fiha abadan. Yang namanya kehidupan akhirat, khalidina fiha abadan, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Maka tidak ada hitungan waktu kita hidup di akhirat itu selama-lamanya. Maka kalau kita hanya mengajar dunia yang hanya singkat ini merupakan akhirat yang dia perjalanannya lebih lama daripada kehidupan dunia, maka kita termasuk orang yang rugi, benar-benar rugi Pak. Kalau kita cuma mengajar dunia yang cuma singkat ini, kemudian mengajar akhirat yang selama-lamanya, kita tidak memperhatikan akhirat yang selama-lamanya, ini adalah orang yang benar-benar rugi. Karena yang namanya kehidupan akhirat itu, kalau kita dapat nikmat selama-lamanya. Kalau dapat siksa selama-lamanya, itu aja intinya. Dapat nikmat selama-lamanya, dapat siksa selama-lamanya. Yang ketentuan di dalam kehidupan akhirat. Nah, maka oleh karena itu kesempatan kita di dunia ini adalah darul amal. Ad-dunya darul amal wa akhirat darul jaza. Dunia ini tempat kita memang diperintahkan untuk beramal, banyak-banyak beramal. Akhirat nanti adalah tempat pembalasan ataupun tempat pemberian daripada apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Maka orang itu ketika dia banyak amalnya, banyak juga nanti kesempatan adanya kesuksesan nanti di akhirat. Tapi kalau sedikit amalnya ataupun cuma hanya sekilas saja amalnya, ya begitu juga di akhirat sesuai dengan kondisi kadar daripada apa yang kita amalkan, itu juga yang akan kita mendapatkan balasannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau kita perhatikan kembali, kita ini mengawali tahun Hijriah kita ini di awal bulan yang mulia, begitu juga diakhiri dengan bulan yang mulia.
Kita mengakhirinya Pak di tahun Hijriah di bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia. Kemudian mengawali tahun Hijriah di bulan yang mulia, yaitu di bulan Muharram. Zulhijjah dengan Muharram sama-sama adalah bulan Asyurul Hurum, sama-sama adalah bulan yang mulia. Karena ada 4 bulan yang mulia: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dengan bulan Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Jadi kalau kita perhatikan adanya di akhir tahun Hijriah, kita berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan Zulhijjah. Kemudian mengawali tahun Hijriah, kita juga di bulan Muharram, bulan yang mulia. Maka Allah SWT menjadikan kenapa adanya perpindahan tahun Hijriah ini bukan selain di bulan-bulan Muharram ataupun di bulan-bulan mulia. Karena Allah kepengen kita ini Pak, agar ketika perpindahan tahun kita kembali semangat di dalam beramal, dan di saat kita beramal ada lipatan ganda pahala yang kita dapatkan. Karena kalau kita beramal Pak di bulan-bulan Asyurul Hurum, di bulan-bulan yang mulia ini, itu semua amal ibadah kita, apapun bentuk amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sebagaimana kalau kita beramal di dalam bulan Ramadan. Maka Imam Hasan Basri mengatakan afdalul amal ba'da Ramadan amal fi Muharram. Paling afdalnya amal setelah amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Muharram. Nah, ini adalah kesempatan kedua kali yang Allah berikan kepada kita setelah adanya di bulan Ramadan. Setelah adanya bulan Ramadan, kita punya kesempatan beramal kembali dengan lipatan ganda pahala, yaitu di bulan Muharram. Jadi apapun bentuk amalnya Pak, terutama berkaitan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, salah satu di antaranya amalan ibadah puasa di bulan Muharram ini, Allah lipat gandakan kita dengan amalan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Muharram, yang tidak kita dapatkan adanya amalan ibadah puasa berlipat ganda pahalanya di luar daripada bulan Muharram. Satu harinya dalam riwayat dikatakan kalau kita puasa di bulan Muharram ini sama sebagaimana 30 hari kita puasa di luar daripada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Muharram. Kemudian juga di bulan Muharram ini dengan amalan ibadah puasa yang kita kerjakan bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Di antaranya, maka ada satu riwayat hadis Nabi, nanti ketika sampai di tanggal 10 Muharram. Nah, 10 Muharram yang kita kenal hari Asyura Pak. Hari Asyura jangan tidak berpuasa. Kita usahakan untuk bisa kita puasa di hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nah, kalau kita mengambil patokan tanggal 10 Muharram itu kapan? Hari apa? Memang kalau kita dilihat di tanggal, kan kemarin tanggal merah itu tanggal 16 kan. Kalau tanggal 16 dia tanggal merah itu kan dalam sudut pandang melihat dengan hitungan hisab. Hitungan hisab tanggal 16 menandakan kalau kita ikut dengan tanggalan merah hisab itu jatuhnya 10 Muharram itu hari Kamis. Tapi kalau kita melihat lagi dengan adanya hitungan secara ru'yah, kan dijelaskan secara ru'yah, Nahdlatul Ulama memutuskan kemarin fatwa berkaitan dengan 1 Muharramnya itu, yaitu tanggal 17, dan bukan tanggal 16 tapi maju tanggal 17. Nah, kalau dia tanggal 17 Pak, menandakan jatuhnya di tanggal 10 Muharram itu hari Jumat. Hari Jumat menandakan Muharramnya itu bertepatan hari Jumat. Jadi Muharramnya bertepatan hari Jumat. Nah, kalau kita ingin puasa, nggak apa-apa, puasanya 2 hari. Puasa kita hari Kamis dan puasa juga hari Jumat. Kamis Jumat. Karena kalau misalnya kita mengambil dengan adanya ru'yah hari Jumat itu adalah 10 Muharram, maka kan kurang baik kalau kita puasanya cuma hanya di hari Jumat. Mau nggak enaknya kita gandeng dengan hari Kamis. Itu juga termasuk tanggal 9. Tanggal 9 ini juga diambilkan oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, kemudian tidak lama Nabi memperhatikan waktu masuknya hari Asyura. Nabi memperhatikan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah di saat itu melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa
kalian melakukan amalan ini, maka mereka mengatakan ini wujud rasa syukur kami kepada Tuhan kami, yaitu Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah SWT, yang mana telah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa daripada kekejaman Fir'aun ataupun kejamnya daripada Fir'aun. Maka kami wujudkan dengan amalan ibadah puasa ini. Maka oleh itu Nabi Muhammad SAW juga menyarankan kepada para sahabat untuk berpuasa. Tapi Nabi menjalankan kembali kepada para sahabat kalau bisa puasanya jangan sama sebagaimana orang-orang Yahudi yang cuma hanya puasanya di tanggal 10 saja, kalau bisa dibarengi daripada hari sebelumnya ataupun setelahnya. Kalau dia bertepatan hari Jumat, menandakan bisa sebelum ataupun setelahnya. Tapi kalau tidak bertepatan dengan hari Jumat, kalau bisa diusahakan puasanya tanggal 9 dan tanggal 10, 2 hari. Karena ini agar biar berselisih daripada amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dia cuma puasanya tanggal 10 saja. Tapi kalau kita puasanya dari tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi kalau misalnya nggak mampu juga tanggal 9, silakan tanggal 10. Tapi kalau bisa dibarengi dengan hari yang lain. Karena menyendirikan puasa hari Jumat itu adalah hukumnya makruh, kurang baik. Hadirin hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka ada satu keutamaan kalau kita puasa di hari Asyura sebagaimana disabdakan oleh Nabi, yaitu man shoma yauma Asyura mukaffiru sanatal madiyah. Kata Nabi, orang yang puasa di hari Asyura maka dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Coba bayangkan, 1 tahun yang telah lalu dosa-dosanya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan 1 tahun yang telah lalu, baik yang kita sengaja ataupun tanpa disengaja, baik yang mungkin dosa yang kita lakukan kecil ataupun besar. Mungkin kalau besar kita bertobat kepada Allah SWT, minimal ada yang namanya satu amalan yang bisa menjadikan asbab dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Maka ini adalah kesempatan. Tidaklah Allah memberikan adanya hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia, kemudian malam-malam yang mulia. Ini tujuan agar kita ini bisa menambah amal ibadah kita dan bisa mengungguli daripada amal-amal ibadah yang mungkin kalau kita bersaing dengan umat-umat terdahulu, kita bisa mengungguli daripada amal ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Karena kalau kita perhatikan Pak Bu, kita ini umat Rasulullah umurnya tidak panjang-panjang, paling mentok 60 tahun, sedangkan umur umat terdahulu itu ratusan tahun. Umur umat terdahulu itu ratusan tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, ada 500 tahun, ada yang sampai 900 tahun. Coba bayangkan umurnya Nabi Nuh itu berapa Pak? Umurnya Nabi Nuh itu sampai 900 tahun yang riwayat. Umurnya Nabi Nuh 900 tahun Pak. Kita jangankan sampai 900 tahun, 100 tahun saja sudah berharap kalau bisa cepat mati sudah. Kenapa? Karena sudah nggak mampu lagi, cuma hanya bisa terbaring saja di atas ranjang sudah. Kenapa? Setiap berlalunya hari, waktu, tahun, berlalunya umur, kita ini bukan tambah nikmatnya kita, malah dikurangi terus nih nikmatnya kita oleh Allah. Nikmat kita ini selalu dikurangi oleh Allah. Tambah tahun, tambah umur, bukannya tambah banyak nikmat, tapi tambah dikurangi. Kita hidup di dunia ini akan dikurangi nikmatnya kita ketika bertambahnya daripada umurnya kita. Berbeda nanti di akhirat. Berbeda nanti di akhirat. Akhirat tambah tahun, tambah ditambah nikmat, tambah muda. Nah, kalau kita tambah tahun, tambah tua. Beda dengan akhirat. Di akhirat itu tambah tahun, tambah muda. Itu perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Maka kalau kita perhatikan dengan umur yang singkat ini, itulah hikmahnya kasih sayangnya Allah untuk kita umat baginda Nabi kita Muhammad. Karena Allah tahu kita diberikan umur yang pendek, tidak panjang sebagaimana umat terdahulu, maka Allah berikan fasilitas kepada kita adanya hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia, malam-malam yang mulia, agar kita memanfaatkannya sehingga kita bisa dapat pahala yang berlipat-lipat ganda, sehingga bisa mengungguli daripada umat-umat terdahulu yang mereka banyak beramal dengan umur yang mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ratusan tahun. Coba kalau kita bayangkan, kenapa Allah berikan
adanya malam Lailatul Qadar, Pak. Malam Lailatul Qadar itu cuma satu malam saja, dan itu cuma berada di bulan Ramadan saja. Nah, kalau kita dapatkan satu malam saja malam Lailatul Qadar, itu di dalam firman-Nya Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik kita ibadah itu 1000 bulan. Cuma satu malam saja kita dapatkan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung, Pak, dengan kadar ukuran umur 1000 bulan itu berapa lama? Itu dihitung kurang lebih 80 tahun. 1000 bulan itu 80 tahun. Jadi kalau kita dapatkan satu malam saja, malam Lailatul Qadar itu seperti kita dianggap seumur hidupnya kita ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, satu malam seperti kita dianggap 80 tahun kita ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rahmat, kasih sayang Allah untuk umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita ini hendaknya memanfaatkan adanya momen-momen yang Allah SWT berikan keberkahan berkaitan dengan hari, bulan, dan begitu juga malam-malam yang mulia. Salah satu di antaranya hari yang mulia dan berada di bulan yang mulia, yaitu nanti di hari Asyura tanggal 10 Muharram, berada di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, dan hari yang mulia itu hari Asyura. Maka hendaknya kita manfaatkan, salah satunya adanya kita berpuasa di hari tersebut. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, hari yang mulia yang mana kita berharap mudah-mudahan ketika di hari Asyura semua problem masalah yang kita alami dan kehidupan dunia mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Asyura itu kalau kita mengutip di dalam satu riwayat di dalam kitab Isyadul Ibad termasuk Duratul Nasihin, itu menjelaskan tentang adanya kemuliaan hari Asyura. Di antaranya Allah SWT terima taubatnya Nabi Adam itu di hari Asyura. Allah terima taubatnya Nabi Adam itu di hari Asyura. Berapa lama Nabi Adam itu, Pak, beliau bertobat kepada Allah SWT atas dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Berapa lama? 40 tahun. Nabi Adam itu bertobat kepada Allah atas dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu selama 40 tahun. Dan Allah terima taubatnya itu setelah 40 tahun bertepatan di hari Asyura. Maka salah satu istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Jadi yang selama ini kita baca itu adalah salah satu di antara istighfarnya Nabi Adam. Itu salah satu istighfarnya Nabi Adam, doa dan istighfarnya Nabi Adam, minta ampun kepada Allah atas dosanya. Padahal kalau kita membaca sejarah, Nabi Adam itu Pak gak banyak dosanya. Nabi Adam itu gak banyak dosanya, cuma satu saya dosanya Nabi Adam, cuma makan buah rundi itu juga gak sampai 1 kilo. Nabi Adam makan buah rundi itu gak sampai 1 kilo, cuma 1 biji saja, satu butir. Nabi Adam makan buah rundi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bayangkan, kita ini banyak dosanya, lebih banyak dosanya daripada Nabi Adam. Lebih banyak dosanya daripada Nabi Adam. Yang Nabi Adam 1 butir makan buah rundi, yang mana beliau berada surga, kemudian dikeluarkan oleh Allah SWT. Nah, kita banyak dosa berharap pengen masuk surga. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau kita ada kesungguh-sungguhan minta ampun dengan Allah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kasih sayang kepada kita, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Maka di bulan Muharram, kalau kita perhatikan, Allah terima taubatnya Nabi Adam. Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun itu di hari Asyura. Kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada kekejaman Raja Namrud itu di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Nuh itu juga di hari Asyura. Kemudian Allah angkat derajatnya Nabi Idris itu juga di hari Asyura. Kemudian Allah SWT selamatkan Nabi Yunus itu di hari Asyura. Nabi Ayub Allah sembuhkan penyakitnya di hari Asyura. Semua para nabi, alhamdulillah Allah SWT berikan adanya kemuliaan, yang diterima taubatnya, yang disembuhkan penyakitnya, kemudian yang diselamatkan di hari Asyura. Nah, itu semua adalah salah satu momen kemuliaan hari Asyura. Maka nanti di hari Asyura bukan hanya kita berpuasa saja, tapi apa kita harapkan di hari tersebut kita bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar,
Kemudian kita berdoa kepada Allah yang mungkin dalam kondisi sakit, berdoa kepada Allah mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kemudian di hari Asyura yang kepengen problem kondisi keadaan ekonomi yang krisis, mudah-mudahan diangkat dan diberikan jalan keluar daripada kehidupan kita. Yang minta nanti di hari Asyura berdoa kita kepada Allah SWT. Kalau kita berdoa di hari Asyura di momen yang mulia, di hari yang mulia, mudah-mudahan doanya kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah harapan kita. Harapan kita di hari Asyura mudah-mudahan menjadi kebahagiaan untuk kita. Kemudian juga dianjurkan bukan hanya amalan ibadah fisik saja, tapi di hari Asyura kalau kita punya rezeki lebih, maka bagus baik kita sedekah di hari Asyura. Niatkan di hari Asyura kita sedekah, di hari Asyura kita berinfak, di hari Asyura mudah-mudahan rezekinya kita 1 tahun yang mendatang akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita niatkan. Maka ada satu riwayat dikatakan orang yang dia bersedekah di hari Asyura kepada orang-orang yang dia cintai, baik kepada fakir miskin, anak yatim, pada keluarga sendiri, maka insya Allah 1 tahun yang akan datang Allah akan luaskan rezekinya. Dan itu sudah dipraktekkan oleh seorang yang bernama Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah itu selalu mempraktekkan setiap datangnya hari Asyura beliau bersedekah berinfak di hari tersebut. Maka beliau katakan, aku sudah merasakan akan adanya luasan rezeki 1 tahun yang dilalui dengan berinfak bersedekah di hari Asyura. Dan beliau sudah praktekkan selama 50 tahun, Pak. Bukan setahun 2 tahun, tapi berapa? 50 tahun beliau praktekkan amalan ini dengan sedekah di hari Asyura. Dan beliau merasakan adanya keluasan rezeki yang mana Allah memberikan berkat sedekah di hari Asyura. Nah, begitu juga yang perlu diperhatikan nanti, yaitu dengan apa? Yang selanjutnya yaitu dengan amalan kita perbanyak membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dibanyakin dibaca di bulan Muharram, begitu juga nanti tepatnya di hari Asyura. Di hari Asyura banyak-banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minimal kita baca 70 kali. Minimal 70 kali. Maka kita membaca yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali di hari Asyura. Nah, mudah-mudahan nanti 1 tahun yang akan datang ini kita dijauhkan dari segala bentuk apa-apa yang tidak kita senangi. Maknanya apa? Apa-apa yang menjadi penghambat diri kita ataupun bala, musibah ataupun penyakit, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah SWT dari diri kita 1 tahun yang akan mendatang. 1 tahun yang akan kita lalui ini mudah-mudahan dijauhkan dari segala bentuk keburukan yang terjadi daripada dirinya kita. Maka dibaca kalimat ini kata para ulama, terutama nanti di hari Asyura minimal 70 kalimat. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan adanya kesempatan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan kemuliaan-kemuliaannya, maka kita akan menjadi orang rugi. Kenapa? Karena ini kesempatan tidak datang 2 kali, Pak. Seperti contohnya, hari Asyura ini kan hanya berada di bulan Muharram, sama sebagaimana Lailatul Qadar itu hanya berada di bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak manfaatkan, kapan lagi untuk bisa kita mendapatkan kemuliaan tersebut? Dan tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Dan kita juga tidak bisa memprediksi kepada kita hidup di muka buminya Allah, apakah di tahun yang mendatang kita bisa mendapatkan kembali sebagaimana momen-momen hari yang mulia dan bulan-bulan yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Jangankan 1 tahun, Pak, 1 hari saja kita tidak bisa memprediksi keberadaan kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menunggu sampai 1 tahun. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberadaan di bulan Muharram ini, perpindahan tahun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kesempatan kembali untuk kita, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik di tahun yang akan datang. Berharap mudah-mudahan dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah sedikit daripada keberkahan kita pada malam hari ini, karena di dalam kajian kita biasa kita mengkaji kita Maraqibul Ubudiyah, sedikit mungkin Habib menambahkan tentang adanya kajian kita biar dapat berkahnya juga berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini.
Di dalam pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas berkaitan dengan adab-adab di saat kita masuk yang namanya khala ataupun kamar mandi di saat kita ingin buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Kita sudah mengetahui adab-adabnya. Begitu juga beberapa larangan-larangan yang mana kita tidak diperbolehkan untuk buang hajat sembarangan. Seperti kita dilarang untuk buang hajat di tumbuhan yang berbuah, di tempat orang yang banyak duduk di tempat tersebut, atau di tempat orang nongkrong, jangan kita buang hajat di situ. Kenapa? Itu adalah salah satu hal yang tidak baik dan nanti dikhawatirkan kita akan mendapatkan laknat daripada orang-orang yang duduk di sana. Begitu juga tidak boleh kita buang hajat di tanah yang keras, di lubang, ini bisa membahayakan daripada diri kita. Begitu juga nanti dikhawatirkan akan terkena ilmu percikan. Dan sudah saya kasih tahu berkaitan dengan riwayat, umumnya orang-orang di antara yang terkena daripada adab kubur itu salah satunya orang yang tidak memperhatikan ketika dia buang hajat. Maksudnya apa? Dia tidak bersih dengan istinjanya. Lalu kemudian berkaitan dengan adanya pilihan berkaitan dengan istinja, yang perlu kita ketahui waktu kita istinja ini, yang namanya istinja ini Pak, yaitu menghilangkan najis yang keluar baik melalui kemaluan kita ataupun selain kemaluan. Itu yang namanya disebut dengan istinja. Izalatul khadir najis mulawis minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Yang namanya istinja itu yaitu menghilangkan najis yang keluar baik melalui kemaluan depan ataupun kemaluan belakang ataupun selain kemaluan. Misalnya contoh keluar yang namanya kotoran melalui mulut seperti muntah, itu juga perlu diistinjakan. Baik dengan menggunakan air ataupun menggunakan batu. Baik menggunakan air ataupun menggunakan batu. Nah sekarang ini kalau kita perhatikan yang namanya air itu mungkin umum sering kita melakukan istinja itu dengan air. Tapi nanti ada yang namanya satu kondisi keadaan yang mana kita diharuskan ketika itu kita beristinja dengan menggunakan batu ataupun persamaan daripada batu. Saya kasih contoh begini, yang sekarang ini kita sering dapatkan satu kondisi yang di saat itu tidak kita dapatkan jalannya air. Kita tidak mendapatkan air, mau tidak mau kita harus istinja ketika itu. Saya satu contohnya, misalnya kita naik pesawat, karena kita tidak dapatkan yang namanya air di saat naik pesawat. Ada juga yang kita mungkin masuk satu mall, kemudian di dalam mall itu ada kamar mandi, tapi kita cari airnya nggak ada, yang ada cuma tisu. Atau misal contoh lagi yang lain, ketika kita melakukan perjalanan, kemudian kehabisan air, lalu kemudian kita buang air kecil, apakah kita ketika itu tidak perlu istinja atau harus istinja? Nah di situ kan kadang kita nggak dapat yang air, tapi kita bisa dapatkan selain daripada air. Seperti tumbuhan misalnya, daun-daunan misalnya, ada kertas misalnya, atau tisu yang kita bawa, apakah bisa juga digunakan untuk alat istinja? Yaitu telah dibahas oleh ulama tentang bagaimana cara kita istinja, baik dengan menggunakan air ataupun menggunakan yang namanya batu ataupun persamaan daripada batu. Karena kalau kita tidak benar dalam istinja, makanya istinja ini adalah salah satu syarat kesahan nanti berkaitan dengan pelaksanaan ibadahnya kita, terutama ibadah sholatnya kita. Kalau kita tidak benar dalam istinjanya kita, maka bagaimana ibadah sholat kita bisa benar? Karena salah satu syarat kesahan orang itu di dalam adanya pelaksanaan ibadah sholat adalah yang mana dia terhindar daripada hadas, terhindar daripada hadas dan najis. Itu adalah syarat di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Bagaimana syaratnya ini harus dipenuhi, maka perlu kita penuhi dahulu bagaimana cara istinja dengan benar. Kalau istinja kita tidak benar, bagaimana ibadah sholat kita bisa benar? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui berkaitan dengan istinja ini merupakan suatu hal yang penting, karena banyak di antara seseorang itu terkena azab kubur karena dia tidak memperhatikan daripada adanya cara istinja dengan benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada berkaitan dengan beberapa hukum tentang adanya kita istinja.
kemudian nanti adanya ukuran batu yang kita gunakan di saat nanti istinja. Jadi ada ukuran batunya, yang mana ukuran batu ini Pak bisa nanti kita samakan dengan benda-benda yang lain. Kalau ketika kita sudah tahu ukuran batu yang kita gunakan untuk istinja, bisa nanti kita kiaskan dengan benda-benda yang lain yang sekiranya ini benda bisa digunakan untuk istinja sama sebagaimana kadar daripada batu yang kita gunakan untuk istinja. Nah, sama nanti kita akan bisa mengukur seperti tisu. Apakah tisu ini masuk kategori batu yang bisa kita gunakan untuk istinja atau dia tidak masuk dalam kategori batu yang kita gunakan untuk istinja. Jadi bukan hanya semata-mata batu saja, tapi benda-benda yang lain seperti nanti kertas, tisu, daun, nanti apakah dia masuk kategori batu yang bisa digunakan alat untuk istinja. Karena kalau kita cuma berpatokan dengan air saja Pak, repot urusannya, apalagi orang yang di padang gurun pasir itu susah air, apakah dia tidak istinja bertahun-tahun? Nah ini kan repot urusannya. Maka oleh itu alhamdulillah ada solusi selain daripada air, bisa juga kita istinja dengan menggunakan selain alat yang mana kita gunakan air, itu bisa dengan batu ataupun persamaan daripada batu. Hadirin hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, insyaallah nanti pertemuan akan datang saya akan membahas kembali tentang perihal berkaitan dengan hukum adanya istinja, kemudian tobit ataupun ukuran batu yang digunakan di dalam istinja, biar kita benar-benar bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki sehingga nanti ketika terjadi suatu kondisi keadaan kita tidak memiliki air, tapi kita juga bisa menggunakan yang namanya batu di saat kita istinja sehingga bisa mengesahkan daripada amal ibadahnya kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sikap sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua, dan kita berharap tidaklah kita keluar daripada majlis kita pada malam hari ini. Kita doakan bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, bagi yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin para hadirin sekalian ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini ataupun materi pada silakan. Silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Iya, silakan Ibu. Iya. Mohon maaf Pak Habib. Iya. Yang saya mau tanyakan ini, kalau kita sebenarnya lagi pilek gitu ya, Iya. kita lagi sholat terus nggak sadar tuh tes itu termasuk najis apa enggak ya? Nah, perihal berkaitan dengan air yang keluar daripada hidung, kalau bahasa kita ingus lah kalau bahasanya kan, apakah dia najis atau tidak? Maka di sini kalau kita perhatikan nanti ada pembahasan, tidak semua kotor itu najis. Ada poin yang mengatakan tidak semua yang kotor itu najis. Kalau najis pasti kotor, itu kaidahnya. Tidak semua yang kotor itu najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Kalau kita perhatikan yang namanya ingus ini kan dia cairan keluarnya bukan melalui perut, tapi dia melalui otak, cairan melalui otak. Dia memang kalau sekilas itu seakan-akan kotor, tapi dia tidak najis. Dia tidak najis. Karena umumnya yang najis itu kotor yang keluar daripada perut. Seperti contohnya muntah. Nah, muntah itu najis karena dia berasal daripada perut. Seperti yang keluar melalui kemaluan kita, baik kencing ataupun kotoran yang keluar melalui kemaluan kita, itu semua kategori adalah najis. Jadi yang keluar melalui perut itu adalah hukumnya najis. Adapun kalau dia cairan yang keluar melalui otak, semuanya hukumnya tidak najis. Semua hukumnya tidak najis. Jadi seperti misalnya keluar cairan dari telinga, kemudian keluar yang namanya dari hidung, misalnya kotoran mata, itu air mata itu tidak najis semua. Itu hukumnya enggak najis. Jadi kalaupun misalnya waktu sholat ya tes di pakaian, ya sudah teruskan saja sholat kita, tetap sah karena dia tidak termasuk kategori najis. Iya, tetap sah sholatnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Cukup? Saya mau tanya Iya, Pak. silakan. Pak, mohon maaf. Air liur. Tidak apa-apa. Air liur itu memang ada kondisi keadaan yang berbeda kata ulama. Air liur itu dia ada kemungkinan air itu bisa najis, ada juga tidak najis. Yang pertama ulama melihat air liur itu dalam kondisi posisi. Kalau kita tidurnya dalam posisi kepala lebih tinggi daripada perut, maka air liur yang mengalir di bagian tubuhnya kita itu hukumnya tidak najis.
lebih tinggi daripada perut. Karena apa? Kalau misalnya dia kepala lebih tinggi daripada perut, bisa kemungkinan dia air itu keluar daripada adanya jalur kepala, bukan jalur perut. Tapi kalau dia perut lebih tinggi daripada kepala, contoh orang tidur tidak pakai bantal misalnya, perut lebih tinggi dari kepala, itu bisa jadi nanti air liurnya adalah najis. Maka bisa dibedakan air liur yang keluar daripada cairan otak kepala dengan air liur yang keluar daripada cairan perut itu berbeda. Kalau yang dari otak itu biasanya kalau tidak bercampur dengan darah gusi itu putih air liurnya. Tapi kalau dia melalui perut itu air liurnya kuning warnanya. Liurnya kuning warnanya itu berbeda. Kecuali bercampur dengan najis. Misalnya berdarah gusinya kan merah warnanya, itu sudah bercampur dengan najis. Itu hukumnya tetap najis liurnya. Karena bukan air liur yang najis, tapi kenapa? Karena sebab percampuran darahnya itu yang menyebabkan najis. Ya. Jadi air itu tergantung kondisi keadaan posisi kita tidur. Ya Bu, ada lagi? Anu Pak, ini kan puasa sunnah. Ya. Seandainya nggak bisa puasa sunnah, Ya. yang puasa sunnah itu pasti dapat pahala. Kayak saya sakitnya ya dibilang parah ya gak parah sampai darah. Itu kan nggak bisa jalani sholat puasa sunnah. Ya. Bagaimana hukumnya Pak? Ya, kalau misalnya nggak mampu puasa sunnah nggak jadi masalah. Kalau kita kondisi dulu sakit, nggak apa-apa. Yang penting kita berniat saja, ya Allah, saya ini ada keinginan untuk puasa sunnah, tapi saya nggak mampu karena sakit, ya tidak perlu puasa sunnah. Nah, kalau nggak bisa diganti dengan sedekah saja. Ibu bisa sedekah niatkan pengganti daripada puasa sunnah yang mungkin ibu tidak bisa kerjakan. Ibu sedekah. Sama sebagaimana puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan bagi orang yang ia udzur, keluaran tak mampu puasa wajib Ramadan, maka bisa diganti dengan apa? Fidyah. Diganti dengan fidyah. Maka pahalanya sama, tidak jauh beda. Maka kalau misalnya ibu nggak mampu puasa sunnah karena udzur, karena keluar udzur nggak mampu lagi puasa, maka bisa nanti ibu niatkan sedekah sebagai bentuk daripada adanya puasa sunnah. Niatkan saja berapa ibu niatkan sedekah. Ini wakak nyimpan ya Pak. Iya. Saya besok habis cuci darah, karena cuci darah kan nggak sholat kayak sholat zuhur, sholat asar itu karena habis cuci darah badan nggak karuan. Habis itu dikodok ke maghrib bisa nggak Pak? Ya. Kalau foto itu kapanpun waktu boleh. Foto itu kapanpun waktunya boleh. Jadi silakan saja, misalnya nggak mampu kita foto di waktu tersebut misalnya, maka boleh difoto di waktu yang lain. Misalnya tertinggal contoh sholat asar nggak mampu dikerjakan karena kondisi ketika itu di darah. Selesainya itu mungkin pas isya, ya sudah fotonya nanti asalnya itu pas di waktu isya, itu boleh-boleh saja. Dan fotonya tidak berdosa karena kita dalam kondisi wudu. Ya, sama-sama. Cukup? Karena berhubung masuk waktu isya, insyaallah mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita sambung kembali dan kita berharap kepada Allah panjangkan umur kita sehingga bisa bertemu kembali di waktu yang sama di hari yang sama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli sunnah ila batina wa yarfa alaina fi tu'rifin wa yaghfir lana bi husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bi asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'nan shay'in wa la mahmuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin
والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم. تقبل يا كريم.